Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Ayib, Koordinator Jagabayan Keraton Kanoman Jabodetabek, ingin mengklarifikasi perkembangan info yang sudah beredar di media sosial. Ada oknum yang mana membuat kekancingan tanpa dengan adanya musyawarah, yaitu tentang pengangkatan Ketua Dewan Kelungguhan Adat Keramaan Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, kami khususnya di Keraton Kanoman tidak mengetahui itu, dan kami pun tidak tahu hal tersebut, dan kami pun mempunyai pakem adat yang ada di Keraton Kanoman sendiri. Nah, dan kami tidak mengenal siapa itu Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu dengan Gusmar dari lereng Gunung Slamet. Bagaimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah baik-baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mumpung bertemu dengan beliau, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit, Gus, tentang yang lagi viral bahwa LBY mendapatkan anugerah dari Sultan Kasepuhan Cirebon sebagai Ketua Dewan Kalungguhan Adat, apa ya, Gus? Ya, itu yang mana itu di framing oleh para mukibin yang namanya Intan tetap Intan katanya, sekalipun dimasukkan ke comberan. Ini banyak sekali suara mukibin beliau yang bikin narasi seperti itu. Ini menurut analisa Gusmar gimana ini pandangannya tentang fenomena LBY mendapatkan anugerah ini dari Kesultanan Kasepuhan Cirebon, apa ya, kan? Ya, monggo ditanggapi, Gus. Ya, terima kasih Kang Bejo. Kebetulan saya baru saja mendapatkan kiriman video dari Keraton Cirebon melalui Gus Fakih Wirahadiningrat. Ya. Oke, kita simak dulu ya. Ini sepertinya adalah tabayun atau klarifikasi dari pihak Keraton Cirebon terkait dengan anugerah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Ayib, Koordinator Jagabayan Keraton Kanoman Jabodetabek, ingin mengklarifikasi perkembangan info yang sudah beredar di media sosial. Ada oknum yang mana membuat kekancingan tanpa dengan adanya musyawarah, yaitu tentang pengangkatan Ketua Dewan Kelungguhan Adat Keramaan Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, kami khususnya di Keraton Kanoman tidak mengetahui itu, dan kami pun tidak tahu hal tersebut, dan kami pun mempunyai pakem adat yang ada di Keraton Kanoman sendiri. Nah, dan kami tidak mengenal siapa itu Heru. Maka itu kami sampaikan surat tersebut. Kami khususnya dari Keraton Kanoman tidak mengetahui surat hal tersebut, dan itu bukan dari Keraton Kanoman. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Harap bisa semuanya masyarakat Indonesia mengetahuinya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh kita tarik kesimpulan dari klarifikasi ini pihak Keraton Kanoman Cirebon ya. Yang pertama, beliau mengatakan nih, Kang Ayib, satu, dia tidak mengetahui perihal surat anugerah kepada LBY itu. Ya. Satu. Yang kedua, pihaknya merasa tidak pernah diajak bermusyawarah terkait pemberian gelar kepada Lutfi bin Yahya tersebut. Ya. Yang ketiga, bahkan beliau mengatakan tidak kenal dengan yang namanya
Heru, sang pemberi anugerah yang dalam surat tersebut disebut sebagai apa? Raja Apa sultan? Sultan ya. Sultan ya. Nah ini terus bagaimana? Berarti ada orang yang ngaku-ngaku sebagai sultan gitu. Ya. Ini guys, kita baca kembali surat anugerahnya nih. Ini di sini bergelar Maulana Syarif Pangeran Raja Heru Rusamsi Aryana Tarja SPSI MH Sultan Sepuh Jainuddin Aryana Tarja Keraton Kasuban Cirebon. Ini yang memberikan anugerah kepada LBY atau Lutfi bin Yahya sebagai Ketua Dewan Kelungguan Adat Keramaan Keraton Kasuban Cirebon. Nah, saya kira informasi yang tadi disampaikan oleh pihak Keraton Kanoman Cirebon adalah informasi yang akurat, saya kira resmi ya. Pernyataan langsung, ada videonya. Saya ulangi, satu, beliau mengatakan tidak kenal dengan yang namanya yang ngaku Raja Heru ini. Iya. Lalu siapa ini? Kalau di pihak keraton saya tidak dikenal, kok bisa mengaku sebagai raja gitu. Nah, ini tentu ini sebenarnya bisa berdampak hukum seandainya pihak Keraton Cirebon mau menuntut menindaklanjutinya. Cuman itu kan urusan internal mereka, keraton ya, akan diteruskan hukum atau tidak. Yang kedua, tidak ada musyawarah di pihak internal Keraton Cirebon tentang pengangkatan anugerah itu. Sepihak berarti ya? Ya, sepihak berarti nggak tahu darinya apa yang kemudian penghargaan itu diberikan kepada LBY. Ini saya kira jelas ya duduk perkaranya apa yang Kang Bejo tadi ditanyakan. Saya tidak saya tidak tahu dan tidak punya otoritas untuk menjawab itu karena saya bukan keluarga besar Keraton Cirebon. Tetapi setidaknya itu ya? Ada klarifikasi langsung dari pihak Keraton Cirebon sebagaimana yang Kang Bejo tanyakan tadi. Saya kira itu akurat menjawab pertanyaan tersebut dan juga menjawab pertanyaan banyak orang. Karena sejak kemarin saya terima beredar surat itu, itu sejak kemarin. Ini benar enggak? Ini benar enggak? Kok bisa-bisanya Keraton Cirebon memberikan penghargaan kepada orang yang bukan terah Nusantara dari Keraton Cirebon? Kok diberikan kepada orang lain yang notabene adalah keturunan imigran dari Yaman. Dan sekarang setelah beredar, alhamdulillah saya juga sudah menunggu sebenarnya sejak sore tadi adanya klarifikasi langsung dari pihak keraton. Karena sebelumnya kan sudah tadi sudah saya tanggapi juga Kiai Sarifur Rahmat juga mencoba mencari klarifikasi, mencari tahu ke pihak keraton, dijawab yang kurang lebih sama dengan yang baru saja ada klarifikasi resmi. Kurang lebih sama, yang mengatakan bahwa Heru itu bukan raja di Kesultanan atau Keraton Cirebon. Nah, ini dikuatkan lagi dengan pernyataan resmi berupa video. Berarti hanya mengklaim sepihak ya, Mas? Ya, bisa jadi seperti itu. Klaim sepihaknya ini yang memberikan penghargaan. Karena LB kan pada posisi yang diberi penghargaan. Bisa jadi LB tidak tahu. Bisa jadi juga tahu, walau alam. Yang tahu tentu yang memberikan gelar itu, penghargaan, memberikan gelar. Tapi yang terpenting dalam hal ini adalah sudah ada tabayun klarifikasi resmi dari pihak Keraton Cirebon bahwa itu tidak benar. Tidak benar tentang surat tersebut, tidak benar si Heru adalah raja. Setidaknya menurut tadi pihak Keraton Kanoman, kan begitu. Tidak benar ada forum musyawarah untuk memberikan gelar sebagaimana yang didapatkan oleh LB tadi. Jadi ya udah kalau begitu kita abaikan surat itu. Berarti tidak usah ya nggak penting lah. Tidak penting. Tidak penting surat itu dan tidak akan berpengaruh apa-apa saya kira. Karena kebenaran terus bergulir, siapa salah bakal seleh. Cara peribahasan Jawa kan begitu. Becik ke titik olok ketoro. Siapa salah bakal seleh. Becik ke titik olok ketoro. Sapanandur bakal ngunduh panen ya. Nah itu artinya
apa yang telah ditanam, apa yang telah diperbuat dengan bangsa dan negara ini, kalau itu emang salah ya akan seleh. Iya. Nandurnya buruk akan panen buruk. Pecik ke titik Allah ketur. Walaupun kemudian akan berusaha dicuci dengan Bungkus. dicuci dengan berbagai trik upaya untuk memulihkan nama baiknya, saya kira tidak akan pernah berhasil untuk menghapus noda-noda itu. Yang terpenting menurut saya adalah bagaimana caranya meminta maaf. Tidak usah membuat bungkus baru, tidak usah membuat manuver-manuver baru untuk menunjukkan sebagai seorang yang wah gitu ya. Itu menurut saya nggak akan mampu menahan gelombang kebenaran. Yang terpenting kalau memang merasa bersalah, Legowo saja. Minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam di Indonesia, khususnya warga Nahdliyin. Karena di dunia Habib kan hanya warga NU, nggak ada yang lain. Udah minta maaf dari yang paling dasar, dari persoalan nasabnya, kemudian persoalan-persoalan lain tentang misalkan pembelokan sejarah, di antaranya sejarah berdirinya NU, sejarah berdirinya Jatman, tokoh-tokoh Nusantara yang dibalawikan, dibinyayakan, sudah diakui, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah malah itu lebih bagus, kesatria. Dan itulah cara terbaik untuk menghapuskan noda-noda tadi, untuk menghapuskan tanduran-tanduran yang telah ditanam, tanduran-tanduran buruk itu lebih bisa diterima oleh masyarakat Jawa. Tapi kalau kemudian itu tidak diakui, bahkan merasa benar, terus bikin seperti ini, bikin manuver-manuver untuk menutupi keburukan yang ada, itu tidak akan menolong sedikit pun, justru akan semakin menghancurkan, memperburuk keadaan, akan semakin memperburuk keadaan, memperburuk situasi yang itu tidak akan dapat menolong sama sekali. Karena kebenaran kalau sudah diungkap, ayatnya itu, ayatnya apa? Wajahakol anuja al-haqqu wa zahaqul batil. Nah itu, ketika kebenaran sudah datang, maka kebatilan akan hancurlah kebatilan. Nah, saya kira itu Kang Bejo yang bisa saya sampaikan terkait hal tersebut. Terima kasih Gus Mas atas pemaparannya yang luar biasa, dan ini kami sepakat dengan apa yang disampaikan Gus Mar berdasarkan dari klarifikasi dari Sultan Kanoman Cirebon ya Gus. Ini lebih jelas dan ini lebih masuk akal daripada bertebaran sesuatu yang nggak jelas. Terima kasih banyak ya, NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Terima kasih banget Gus Mar atas pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.